Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan melakukan praktikum modul 7 yaitu tentang optik sampai 1 sifat cahaya dengan kegiatan praktikum yang dipilih yaitu percobaan pemantulan cahaya. Optik adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat yang berkaitan dengan cahaya. Cahaya sendiri merupakan bagian dari gelombang elektromagnetik yang memungkinkan kita melihat benda dan keindahan alam. Tujuan praktikum kali ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan cermin, menjelaskan sifat-sifat cahaya yang dihasilkan oleh lensa, menentukan fokus cermin cekung, dan menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu cermin cembung, yang kita gunakan adalah kaca pembesar, kemudian cermin cekung, kita gunakan sendok sayur, busur derajat, kertas putih, lilin, celah cahaya, cermin datar, dan HP sebagai senter. Yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin. Susunlah senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian, nyalakan lampu senter dan amati jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian, ukurlah besar sudut datang dan sudut pantulnya menggunakan busur derajat. Hasil menunjukkan besar sudut yang dihasilkan adalah 30 derajat. Jadi, dapat disimpulkan sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Selanjutnya, letakkan dan nyalakan lilin di depan cermin datar dan amati bayangannya. Catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil bayangannya pada cermin datar bersifat maya, artinya tegak dan sama besar dengan bendanya. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pertama, susunlah alat seperti berikut ini. Ketika lilin sudah dinyalakan, amati jalan berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Hasil menunjukkan cermin cembung memantulkan sinar cahaya menyebar atau divergen, dan bayangan yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Selanjutnya, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti berikut ini. Ketika lilin sudah dinyalakan, amati jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalannya berkas sinar dan catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan letak layar agar pada layar tersebut bayangan jelas dan juga tajam. Ukur jarak benda dan jarak bayangannya. Hasil menunjukkan bayangan terbentuk nyata. Pada layar bayangan bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung. Amati pada jarak tertentu, bayangan benda akan menghilang. Ukur jarak benda dari cermin cekung dan ukur jarak bayangan yang dihasilkan. Pada jarak 15 cm, panjang bayangan benda adalah 5 cm. Pada jarak 20 cm, panjang bayangan benda adalah 4 cm. Pada jarak 25 cm, panjang bayangan benda adalah 3 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Kesimpulannya adalah pemantulan cahaya pada cermin mengikuti hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin datar membentuk bayangan maya, tegak, dan sama besar. Cermin cembung memantulkan cahaya menyebar serta menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata dan terbalik, serta ukuran bayangan berubah sesuai jarak benda terhadap cermin. Sekian praktikum dari kelompok kami. Terima kasih.